Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudel Pratama Saputra. Ini MES 1 dari kelas A jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi dari Python list. Karena sebelumnya setelah menjelaskan tentang berbagai macam tutorial dari Python, nah sekarang itu adalah Python list. Nah, langsung saja. Python list itu apa sih? List itu adalah list ini digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Nah, list ini kita bisa menyimpan berbagai macam item nih, tapi kita menyimpan dalam satu variabel. Nah, di sini terdiri dari 4 tipe data di Python yang digunakan untuk mengoleksi data. 3 lainnya yaitu ada tuple, set, dictionary, dan semuanya itu memiliki fungsi dan kualitas yang berbeda-beda. Nah, list ini digunakan dengan menggunakan kurung siku. Nah, baik, kita langsung saja kita ke example yang pertama, yaitu kita membuat list yang sederhana dulu. Nah, di sini ada this list sama dengan apel, banana, dan cherry. Nah, kemudian kita print this list. Nah, sebenarnya list ini sama seperti variabel-variabel atau fungsi-fungsi pada di Python lainnya. Namun seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, semua ini list ini memiliki kualitas dan penggunaan yang berbeda-beda. Nah, contoh kita run dari contoh yang tadi. Nah, akan muncul yaitu apel, banana, dan cherry karena kita mendeklarasikan tuh apel, banana, cherry dalam variabel this list. Nah, kemudian kita print this listnya, maka akan muncul variabel yang telah kita deklarasikan. Kemudian yaitu ada list item. List item ini kita bisa memesan, kemudian kita bisa mengubah, dan kita bisa list items ini bisa mengizinkan file yang duplikat. Nah, kemudian list item ini itu menggunakan indeks. Nah, seperti yang kita tahu, indeks itu dimulai dari angka 0 dan indeksnya 2 yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ini order. Nah, ketika kita bilang order, ini tidak berarti, ini berarti kalau kita ini mendefinisikan sebuah order dan order tersebut tidak akan berubah. Nah, jika kamu mengubah suatu item dalam list itu, maka item tersebut itu akan ditempatkan di tempat yang terakhir. Nah, kemudian itu changeable, artinya itu bisa kita ubah variabel yang ada di dalam list tersebut. Kemudian itu allow duplicates, yaitu kita bisa mengizinkan untuk variabel tersebut berduplikat atau bisa diulang-ulang variabelnya. Nah, seperti ini. Ada apel, banana, cherry, apel, dan cherry. Nah, ini kan apel ini kan mungkin duplikat ya. Cherry dan cherry juga duplikat. Namun di list ini kita bisa menduplikatkan semua variabelnya, maka akan terprint semua. Seperti itu. Kemudian itu ada list length. Nah, list length ini digunakan untuk mengetahui indeks keberapa variabel yang kita deklarasikan ini. Contohnya seperti ini. Maaf. Nah, ketika kita menambahkan len kemudian this list ini, maka akan muncul berapa variabel yang kita deklarasikan. Kemudian ada list items dan data types. Nah, list item ini kita bisa menggunakan list item ini untuk
beberapa tipe data. Bahkan semua tipe data bisa kita deklarasikan di sini tanpa harus kita definisikan sebelumnya. Misal kita contohnya di sini itu ada list 1 itu varchar, kemudian list 2 ini ada integer, kemudian list 3 ini ada boolean. Nah, kita bisa menggunakan semua tipe data tersebut dalam list tanpa harus dideklarasikan sebelumnya. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Kita sudah mendeklarasikan list 1 itu variabel varchar yaitu apel, banana, cherry, list 2 1 5 7 9 3 itu integer, kemudian list 3 yaitu ada boolean true false false. Nah, ketika kita print list 1, list 2 dan list 3 maka akan muncul variabel yang telah kita deklarasikan tadi. Nah, seperti ini juga, misal list 1 ini kita mengisi item dalam list 1 ini dalam berbagai tipe data seperti varchar, integer, boolean, dan lain sebagainya. Artinya list ini itu fleksibel untuk berbagai tipe data. Kemudian yaitu access list items. Nah, kemudian yaitu ada akses item daftar. Nah, item di daftar indeks ini dapat kita akses dengan mengacu pada nomor indeks yang ada di itemnya. Seperti ini, misal kita ingin memunculkan banana, maka kita print list 1 karena indeks ke-0 itu apel dan indeks ke-1 itu adalah banana. Kita coba. Nah, maka akan muncul banana sesuai dengan indeks dari variabel tersebut. Kemudian yaitu ada pengindeksan negatif. Nah, ketika kita menggunakan indeks negatif, maka yang akan terprint yaitu misal -1 itu mengacu pada item terakhir, nah seperti cherry. Nah, kemudian itu -2 itu mengacu kepada item kedua terakhir yaitu banana. Misalnya kita print -1 maka akan muncul cherry, -2 itu banana. Kemudian yaitu ada rentang indeks. Kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita mulai dengan indeks kedua, yaitu indeks kedua itu 0, 1, 2. Nah, kemudian akan muncul cherry dan berakhir di indeks ke-5. Nah, indeks
0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, indeks kelima kan ini melon, namun seperti di note ini, yaitu remember that the first item is position is 0 and note that the item in position 5 is not included. Artinya indeks kelima ini tidak termasuk dalam print nanti. Nah, kemudian itu ada rentang indeks negatif. Nah, sama seperti tadi, itu minus 1 yaitu sampai di banana, kemudian di minus 4 itu yaitu ada cherry. Nah, kemudian kita bisa menggunakan akses item daftar ini untuk menentukan apakah item tertentu ada di dalam daftar. Kita menggunakan in this list sama dengan apel, banana, dan cherry. If apple in this list, jika kata apel ini ada di dalam variabel this list, maka print yes, apple in the fruit list. Seperti itu. Kemudian yaitu ubah item daftar atau Python change list items. Nah, kita deklarasikan this list itu sama dengan apel, banana, dan cherry. Kemudian this list 1 sama dengan black currant. Nah, kemudian kita print, maka akan muncul apple, blackcurrant, dan cherry karena kita mengubah indeks ke-1 dari this list yang ini itu adalah banana. Kemudian kita mengubahnya dengan blackcurrant, jadi akan muncul apple, blackcurrant, dan cherry. Seperti itu. Nah, kemudian yaitu kita bisa mengubah tentang nilai item. Contohnya seperti ini. Nah, apel, banana, cherry, orange, kiwi, mango. Nah, kemudian kita ingin mengubah item indeks ke-1 dan sampai indeks ke-3. Kemudian kita print this list. Nah, blackcurrant ini kan indeks 1 ini kan banana. Kemudian kita mengganti black banana dengan blackcurrant. Nah, kemudian cherry ini kita ganti dengan watermelon. Karena cherry ini adalah berada di indeks ke-2. Nah, sedangkan indeks ke-3 ini tidak akan terpengaruh, tidak akan terubah. Karena indeks ke-3 itu tidak termasuk dalam this list sampai 3 ini. Cuma bisa sampai 2. Nah, kemudian itu kita bisa mensisipkan item dengan menggunakan fungsi insert. Nah, this list ini sama dengan apel, banana, dan cherry. Kemudian kita this list insert 2, watermelon, maka akan terprint this list ini muncul di setelah banana. Karena kita menggunakan fungsi insert. Kemudian itu Python add list items. Nah, untuk menambahkan item ke akhir daftar, kita bisa menggunakan metode append. Nah, append ini berfungsi untuk menambahkan sebuah item. Nah, this list ini awalnya itu cuma apel, banana, dan cherry. Nah, ketika kita menggunakan fungsi append, maka akan muncul this list.append itu sama dengan yaitu orange. Maka ketika kita print this list, maka akan muncul orange di akhir variabel, yaitu setelah cherry. Karena append ini berfungsi untuk menambahkan item.
Nah, seperti yang telah jelaskan sebelumnya, insert ini bisa digunakan untuk mensisipkan item di tengah-tengah indeks. Nah, kemudian kita bisa menggunakan extend untuk memperluas daftar. Nah, this list itu apel, banana, dan cherry. Tropical itu mango, pineapple, papaya. Nah, ketika kita print this list extend tropical, artinya itu kita memprint this list, namun kita menambahkan dengan variabel tropical, maka akan terprint variabel dari this list dan tropical seperti ini. Kemudian yaitu ada hapus item daftar atau remove list items. Nah, untuk menghapus suatu variabel di dalam items itu kita bisa menggunakan fitur remove. Nah, misalnya list kita ini ada apel, banana, dan cherry. Kemudian kita menggunakan fungsi list remove banana, maka banana akan terhapus dari list tersebut, maka hanya akan terprint yaitu apel dan cherry. Nah, seperti ini kita bisa menghapus berdasarkan indeks dari angka tersebut. Misal indeks ke-1 dari list ini adalah banana, maka ketika kita menggunakan pop kemudian dalam kurung 1, maka banananya akan terhapus. Kemudian yaitu ada daftar lingkaran atau loop list. Nah, kita bisa mengulang item daftar menggunakan for loop. Nah, seperti pengulangan sebelumnya. Nah, kita mendeklarasikan list itu sama dengan apel, banana, dan cherry. For X in this list, maka kita print X, maka akan muncul apel, banana, dan cherry. Nah, kemudian itu kita menggunakan fungsi len. Nah, outputnya itu akan seperti ini. Itu ada apel, banana, dan cherry. Karena kita menggunakan fitur len, maka akan terulang variabelnya lalu akan berurut ke bawah. Nah, kemudian kita menggunakan while loop seperti ini. Nah, maka list di sini sama dengan apel, banana, dan cherry. Nah, i sama dengan 0, while i kurang dari len list, maka print list i. I sama dengan i tambah 1, maka apel, banana, dan cherry. Kemudian yaitu ada list comprehension. Nah, list comprehension ini itu adalah daftar list comprehension yang menawarkan sintaks yang lebih pendek. Jika Anda ingin membuat sesuatu yang baru, daftar yang baru berdasarkan nilai yang sudah ada. Seperti ini. Fruit sama dengan apel, banana, cherry, kiwi, mango. New list. For X in fruits, if A in X, new list dot append X, maka kita print new listnya.
Nah, outputnya itu hanya ada apel, banana, dan mango. Karena karena cuma apel, banana, dan mango ini yang mempunyai variabel A di dalam hurufnya. Nah, cherry dan kue ini itu tidak memiliki variabel A atau huruf A. Jadi tidak terprint. Nah, kemudian yaitu ada sort list. Itu kita mengurutkan daftar. Nah, kemudian kita adalah mengurutkan daftar secara alfanumerik. Objek daftar memiliki sort metode yang akan menggunakan daftar secara alfanumerik menaik secara default. Nah, ketika kita menggunakan fitur sort ini, maka lalu kita print list, maka akan muncul variabel tersebut dalam akan terurut berdasarkan abjad. Nah, karena banana ini adalah menggunakan B, yang dimana B itu adalah update kedua, maka banana itu muncul pertama dan akan berurut sampai abjad terakhir. Kita juga bisa mengurutkan dengan cara menurun dengan menggunakan sort refresh sama dengan true. Jadi akan muncul pineapple pertama, kemudian ada kiwi, mango, orange, pineapple, orange, kiwi, mango, kiwi, dan banana. Kemudian yaitu ada copy list. Anda tidak dapat menjalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1, dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis akan dilakukan juga di list 2. Nah, kita bisa menggunakan fitur copy. Nah, maka akan muncul apel, banana, dan cherry. Kemudian itu ada join list. Nah, join list ini itu menggabungkan dua daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menggabungkan dua atau lebih dari daftar dengan Python. Salah satunya itu adalah menggunakan logo atau lambang plus. Misal list 3 ini kita deklarasikan dengan list 3 sama dengan list 1 tambah list 2. Maka list 1 kan A, B, C, kemudian list 2 adalah 1, 2, 3. Maka akan terprint A, B, C, 1, 2, 3. Kemudian yaitu ada list method. Nah, ini adalah contoh daftar dari fitur-fitur dari Python list, yaitu ada append, clear, copy, count, extend, index, insert, pub, remove, revert, dan sort. Sebaiknya ini dipahami baik-baik karena ini adalah fitur-fitur yang sangat penting yang bisa kita gunakan di Python list. Nah, baik, sekian saja penjelasan tentang Python list. Lebih kurang mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.